Yanda Tirta ini sekretaris Bunda Wiwi Islamati itu yang tadi, terus bendahara Bunda Putro Solena, dan bidang organisasi ketua bidang Bunda Cinaah ada, anggota Bunda Un Masinah ada, dan anggota Bunda Dina Musaidah juga ada. Organisasi sama ya. Bunda Cinaah, Bunda Sarapan Salaman, dan Bunda Nurhayati. Untuk bidang penelitian itu ketua bidangnya Bunda Mama Laila, ada Bunda Ubun Rosina, dan Bunda Dida Musaidah. Bidang humas dan kerjasama itu ketua bidangnya Janda Malik Ibrahim, anggota Bunda Tati Harmati, dan Bunda Masyarakat. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi ketua bidangnya Bunda Tati Nuliani, Bunda Dede, dan Bunda Rani Adiwijaya. Bunda Rani mana? Ya. Anaknya nangis. Bunda Rani. Ayo. Alhamdulillah kepengurusan kami lengkap, hadir semua. Saya izin untuk membacakan RPJ kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dibatasi sampai berapa menit? 3 menit. 3 menit. 3 menit. Jadi Bapak harus maraton bahasanya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghirup segala udara dan dapat menjalankan segala aktivitas dan rutinitas ini. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan usia dini ini merupakan fundamental pada pembentukan karakter anak soleh. Salah asuh dan salah didikan maka akan fatal akibatnya di masa yang akan datang. Mendidik anak usia dini bukanlah pekerjaan yang mudah dan juga bukan sebuah beban yang harus kita keluhkan, karena mendidik adalah sebuah pengabdian dan implementasi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membina dan mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Himfaudi sebagai wadah organisasi pendidik dan tenaga pendidikan, mitra penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pemerintah selayaknya bisa menjadi wadah yang menampung aspirasi dan sebagai tempat ekspresi bagi para pendidik untuk berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah kita panjatkan dan terima kasih segenap pengurus cabang Polri Kecamatan Gunung Kulon telah memberikan dedikasinya terhadap pendidikan anak usia dini di lingkungan Kecamatan Gunung Kulon pada khususnya, hingga kita dapat berjalan bersama-sama selama 4 tahun ke belakang dalam upaya membina serta mengembangkan pendidikan di lingkungan Kecamatan Gunung Kulon. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi terhadap segala kegiatan dan program yang telah dijalankan oleh pengurus IPOIDI masa bakti 2019-2023. Kepada Bapak Penilik atau Penilik PAUD, kepada pengurus di PAUD di Kabupaten Subang, kepada para kepala sekolah yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingannya, Bunda PAUD, Bunda PAUD Desa, Bunda PAUD Kecamatan, yang telah mensupport kami dalam berbagai hal. Akhirnya PAUD di Kecamatan Gunung Kulon dapat berjalan hingga hari ini. Akhir kata kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pengurusan kami tidak bisa memberikan yang terbaik bagi semua. Segala hal adalah keterbatasan kami.
tidak ada daging yang kata. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan HIMPAUD ke depan menjadi organisasi terbaik yang mampu membawa pendidikan anak usia dini menjadi lebih maju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk laporan yang akan saya sampaikan, yaitu beberapa kegiatan yang telah kami kerjakan terbagi atas 4 bidang. Pertama adalah bidang organisasi. Dalam bidang organisasi ini, yang pertama kami kerjakan adalah perbaikan dan pembaruan izin operasional lembaga yang lama sudah tidak berlaku menjadi sekarang sudah baru semua. Alhamdulillah, ini semua sudah kami laksanakan. Semua lembaga yang ada di Kecamatan Gunung Kulon yang izin operasionalnya dari tahun 2012 itu semuanya terbaru semua. Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya dalam bidang organisasi adalah kunjungan ke setiap lembaga. Ini kami beberapa kali bahkan kami sering melaksanakan kunjungan ini ke setiap lembaga. Walaupun ketika kita datang ke lembaga tersebut banyak sekali kekurangan atau keterbatasan dari lembaga-lembaga tersebut. Di antaranya adalah dari satu desa ini masih ada lembaga yang belum mempunyai bangunan. Tapi apalah daya, HIMPAUD bukan untuk memfasilitasi dalam anggaran atau kegiatan-kegiatan tentang bangunan tersebut. Jadi sebetulnya kami sudah berkoordinasi pada waktu itu dengan para kepala desa yang sudah saya sampaikan pada waktu itu hasil dari kegiatan PD tentang pendampingan bagi lembaga berkaitan dengan pada waktu itu dana desa itu, tentang dana desa. Tetapi apalah daya kami, keterbatasan kami menghadapi para penguasa desa itu berbeda-beda, sehingga pemerataan pendidikan atau pemerataan pembangunan yang diberikan oleh kepala desa, ada kepala desa yang sangat tidak memperhatikan, sangat tidak memperhatikan. Ditembus pun, bahkan sudah ada acaranya, dikeluarkan pun tidak, ditanya apa, malah kita yang dimarahi. Seperti itu. Kami hanya tidak bisa memaksa ketika itu sudah seperti itu. Mau bagaimana tidak bisa dengan kekerasan. Kalau kami konfirmasi dan koordinasi itu sudah, tapi tetap tidak ada perubahan. Pada tahun 2018 terakhir jabatan pada waktu itu yang ada yang berbicara, baru 2 lembaga yang sudah diakreditasi pada waktu itu adalah Al-Jihad dengan PK Mulia. Nah, pada masa bakti kami 2019 sampai 2023 ini dari 24 lembaga hanya tinggal 2 lembaga saja yang belum terakreditasi. Itu juga karena apa? Karena memang fasilitas yang belum siap atau kondisi yang belum siap untuk diakreditasi. Ini juga mohon maaf kami sebagai pengurus tidak sempurna atau tidak memfiniskan jumlah dari 24 ini sudah terakreditasi semua. Juga ada satu lembaga yang baru ini di Desa Tegalurung, kami belum bisa memfasilitasi untuk izin operasional. Tapi mudah-mudahan karena ini saya lihat untuk fasilitas untuk pembelajaran baik pendidik dan anak didiknya, fasilitas pendidikannya ini sudah sangat memadai. Nah, ini kami akan coba untuk mengajukan kepada Bapak Wali juga sudah tahu bahwa kondisi dari lembaga yang baru ini sudah berjalan hampir 2 tahun hampir 2 tahun ini sudah layak untuk diajukan izin operasionalnya oleh Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama berjuang, berusaha bagaimana caranya supaya izin operasional dari PAUD di Desa Tegalurung tersebut bisa terlaksana. Yang selanjutnya, memverifikasi KTA atau kartu tanda anggota.
ini dari tahun 2020 terverifikasi kartu tanda anggota sekitar 47 dari jumlah anggota sekitar yang terakhir saya update itu adalah 87, berarti sekitar 50% belum. Nah ini memang kami sudah ditegur oleh pengurus PD, khususnya Ibu Sekretaris, bahwa kebetulan presentasi dari KTA-nya itu memang belum maju-maju. Lihat saya, kenapa lihat ada alasannya? Ada alasannya. Kenapa? Pada waktu verifikasi yang sudah terverifikasi, bahkan yang sudah kartu KTA-nya sudah ada, hilang. Jadi daftar lagi semua akhirnya. Jadi lihat saya, akhirnya nge-blank Pak. Nah ini akibatnya sampai sekarang KTA PC di Palu Kecamatan Bolukulon belum beres. Belum beresnya itu KTA yang sudah ada ternyata hilang, ingin membuat kembali tetapi sudah terdata seperti itu. Nah momen seperti ini terus terang mohon maaf yang sebesar-besarnya kami pengurus belum bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bereskan ini KTA di Palu ini. Untuk bisa dipercepat. Siap. Singkat. Yang selanjutnya adalah mengikuti jambore daerah. Ini dari 14 pendidik sudah ikut jamda, bahkan ikut orientasi kepemimpinan. Terus dari organisasi itu saja. Terus mengikuti musyawarah-musyawarah yang diadakan oleh PDI Polri Kabupaten Siberang. Dari bidang diklat mengikuti diklat inspirasi yang beliau disuap itu hanya 2 orang, mengikuti pelatihan di Sikirimu itu 2 tahun berturut-turut itu juga mengikuti Diksar dan Dijut Bunda Marina, Bunda Jun belum. Satu. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya kita oke lah. Mengikuti workshop guru di wilayah Pantura menggambar, mengikuti iklan implementasi kurikulum merdeka pada waktu itu di Sukamandi ada 11 guru. Terus di bidang humas kerjasama ini kita kerjasama dengan Citapen, terus kerjasama dengan Puskesmas ini melaksanakan kegiatan workshop juga kerjasama dengan Satgasda. Alhamdulillah tahun 2000 PC di Polri Bolukulon karena tidak semua lembaga tidak dapat semua bosda. Berakibat dari si Abah Jawara yang kacau pada waktu itu dan lembaga tidak ekspor pada waktu itu, sehingga 1 tahun kita nganggur dengan bosda. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya, terakhir itu adalah Bugenpil ya. Bugenpil yang tadinya baik admin ini semuanya sudah ada di Asda semua. Jadi dari 24 lembaga itu alhamdulillah semuanya terakomodir dari Posda untuk tahun anggaran 2025. Terus kita juga pernah mobil catering di Cirebon tahun kami. Ini keluarga PC Modul Bolukulon pernah ke Tenaga Langit di Cirebon, itu sangat luar biasa naik melulur dengan kegiatan-kegiatan pada waktu pemiliknya Komudi. Terus yang kedua mobil catering kita pernah dilaksanakan di Bandung. Terus di sekolah adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Terus dan kita aja di secara singkat saya sampaikan. Terus yang selanjutnya adalah aset yang pernah kami terima, yaitu dari iuran Posda. Sebenarnya saya tadi 1 tahun PC di Polri Bolukulon tidak mendapat pemerintahan hanya 4 tahun. 1 tahap PC hanya mendapatkan iuran 2.700.000. 2.700.000 kali 2, jadi 5.400.000. 5.400.000 kali 3
3 tahun itu sekitar 16.200.000. Terus penghasilan yang lain yang diperoleh dari PC itu adalah dari penjualan buku, baik buku rapor ataupun sertifikat ataupun buku paket, itu setiap satu eksemplar itu hanya 5.000. Jadi kurang lebih dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun itu kita mendapatkan angka sekitar kurang lebih 10.750.000. Untuk dari jumlah itu sekitar 26.950.000 penghasilan yang masuk ke PC. Nah, penghasilan itu dikeluarkan apa saja? Itu rapat-rapat PC selama 4 tahun kurang lebih 4.800.000. Rapat-rapat dengan lembaga selama 4 tahun kurang lebih 130. Pelatihan 800. Kunjungan kerja kulker baik internal maupun 1.700.000. Food di Paudi pada waktu itu yang semuanya dibiayai PC pada waktu itu dengan perlombaan yang kurang 6.320.000. Food yang dilaksanakan di kecamatan 1.000.000